keluar dan kita harus menjadikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi Sampurasun. Selamat sore dan selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Ayep mengundang nih siapa yang akan ditanya jawab. Betulnya ketika Mang Ayep yang nanya, siapa ini? Mang Ayep undang nih Bapak Wawan Darmawan. Saya panggilkan Bapak Wawan Darmawan hadir di tempat Mang Ayep. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum salam. Waduh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sampurasun. Apes. Waduh, Mang Ayep kaget. Kaget ya? Iya, Mang Ayep ternyata Bapak kesini juga mampir. Ya, karena diundang Mang Ayep. Oh iya diundang. Tahu alamatnya? Tahu dong, cari gampang pakai Google Maps. Iya. Dulu gini, kalau mau lihat YouTube di share. Ini bukan, di Sherlock. Sherlock ya? Sherlock lokasi. Kenapa nggak dibawa gitarnya, Pak? Gitar biasanya di Mang Ayep juga ada. Oh, ada. Lagi di servis. Oh, lagi di servis. Iya. Ya. Mang Ayep mau nanya, nggak apa-apa? Oh, boleh. Kitijen, ini pertanyaan ada 500 pertanyaan buat Bapak. 1000 juga boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dari satu dulu, Pak. Oke. Nah, ini nih, ini Pak, ada Pare Rimbon di sini. Oh ini nih. Nah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini jangan dibuka. Oh, Ini ada tulisan, Pak. tulisannya apa itu? Oh, kelihatan? Masih tidak kelihatan. Sama. Oh. Ternyata Nah, ini bohong. nih, saya dulu kan pernah dikasih nih topi nih. Oh iya. Nah, topi korupsi harus dilawan. Betul. Mang Ayep ini sampai berpikir di rumah mau tidur, mau jalan-jalan. Dulu kan Bapak di pemerintahan, Pak. Ya, dulu saya bekerja di pemerintah jadi PNS atau ASN zaman sekarang. Nah, kenapa kok berhenti, Pak? Karena banyak alasan untuk berhenti. Yang pertama ya saya berhenti, pertama tidak mau melakukan korupsi. Yang kedua saya ingin lebih kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Aduh, Bapak. Saya ini tadi kebetulan adzan maghrib dulu. Oh iya, Iya, baru beres saya. baru beres buka ya. Bukan, Apa tuh? apa namanya? Itu makan. Oh makan. Iya. Kalau buka itu pintu. Oh luar biasa. Harus bener ngobrol sama Mang Ayep mah. Ini ada tamu tadi, Pak. Ada tamu. Iya, dari Jakarta. Siapa itu? Katanya dia Pitra Heli Kitchen. Fitra Heri Kitchen. Tapi biarin, suruh makan dulu. Suruh makan aja dulu ya. Nah, ada pertanyaan yang ketiga, Pak. Apaan tuh? Kok Bapak dari PNS terus rencana ke musik, memberikan sesuatu edukasi buat masyarakat di YouTube Bapak saya lihat. Nah, kenapa Pak? Temanya korupsi harus dilawan. Oh kaitan itu. Ya itu tadi karena saya tahu betapa berbahayanya masalah korupsi ini. Karena itu saya ingin sekali berbagi pengalaman bagaimana kita bisa menghindar dari perbuatan korupsi tersebut. Makanya saya keluar, pensiun dini begitu. Oh, kirain korupsi itu ini Pak, kayak korup gitu dah. Oh, bukan ya? Bukan Mang, korupsi itu perbuatan mencuri ya, secara bisa terbuka bisa tertutup begitu. Jadi uang rakyat dicuri gitu. Iya. Itu artinya. Makanya karena saya tahu bahwa perbuatan mencuri itu berbahaya dan banyak dampak-dampak buruknya baik bagi diri, keluarga juga masyarakat. Makanya saya ingin kegiatan saya diarahkan kepada kampanye anti korupsi lah seperti itu. Tapi rencana Mang Ayep diajak nggak? Harus ikut Mang Ayep, Ikut? banyak yang bisa dilakukan oleh Mang Ayep. Kalau saya sendiri kayaknya kewalahan nih. Harus ada temen. Harus ada teman, makin banyak teman makin bagus. Tapi harus belajar dulu Mang Ayep. Soalnya jelajah-jelajah seperti itu Mang Ayep harus. Betul, kan saya biasanya di YouTube kan ada di channel saya ada musiknya, edukasi musik, ada tentang masalah cegah korupsi, bagaimana cara-caranya. Kemudian, seperti sekarang ini saya gunakan topi dan atribut pakaian ini
pada dasarnya daripada saya menggunakan pakaian yang tidak ada artinya, lebih baik saya isi dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Ini pertanyaan yang keempat, Pak. Keempat boleh. Ini harus dijawab. Harus dijawab ini. Apaan tuh? Kenapa harus dilawan, Pak, korupsi? Korupsi itu ibarat kalau kita ke hutan itu ada hewan buas. Kalau hewan buas tidak dilawan, dia menyerang, berarti kita akan mati. Gitu. Artinya mau tidak mau kita harus berani melawannya agar kita tidak jadi mangsa hewan tersebut. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali lah bahwa perbuatan korupsi itu harus dilawan. Harus dilawan. Mm-mm. Jadi yang dilawan itu bukan penjahat. Oh, sama ya. Bukan, korupsi itu sebenarnya penyakit hati. Penyakit hati. Ada di sini, ada dalam diri kita ada serakah, ada kikir, ada ingin sesuatu serba mudah, serba instan. Nah, sehingga mengambil jalan pintas, kemudian melakukan korupsi. Jadi esensinya banyak ya, Pak ya? Banyak. Kalau memang benar-benar seseorang bisa tidak melakukan korupsi, berarti hatinya bagus. Oh, berarti Maep harus dagang kerupuk, bukan korupsi. Kerupuk juga boleh, dagang kerupuk. Beda tipis ya, kerupuk dan korupsi. Oke, Pak, pokoknya Maep paham nih. Cuman ini pertanyaan yang kelima. Nah, apa nih lagi? Ada nih rencana nih sesudah membuat musik, tutorial. Nah, di PNS juga sudah tidak aktif lagi. Apa rencana kedepannya nih, Pak? Rencana ke depan tetap saja membuat konten-konten yang bermanfaat di YouTube. Yang pertama hubungannya dengan musik blues, jazz dan sebagainya. Kemudian yang kedua kaitan masalah motivasi seperti itulah. Dan terakhir ini yaitu saya ingin mencoba terjun ke lapangan, artinya ingin membagikan kaos yang bertulisan anti korupsi ini. Ini ada korupsi harus dilawan. Sebentar. Kaos dibagikan? Dibagikan. Itu nggak rugi, Pak? Nggak rugi, karena kan bukan cuma saya nanti yang ikut memberi dukungan gitu. Artinya saya kira banyak pihak yang sangat antusias dan peduli terhadap upaya pencegahan korupsi. Itu apa aja? Kaos Bisa, topi bisa. Ini seperti ini topi. Ini ada meraih cita tanpa harus korupsi. Meraih cita tanpa harus korupsi. Ini maksudnya gimana? Jadi kita harus bisa meraih cita-cita tanpa harus mencuri. Oke. Tanpa harus melakukan korupsi. Kita lakukan dengan jujur, dengan kerja keras. Gitu. Makanya di sini saya buat seperti judul lagu yang saya buat, yaitu meraih cita tanpa harus melakukan korupsi. Meraih cita tanpa harus korupsi. Ini yang diarahkan kepada keluarga. Di dalam dulu. Dasar itu. Dasar, saya lebih ke dasar. Artinya kalau keluarganya bagus, harmonis, keluarganya sudah membangun kejujuran dan integritas, barangkali ini kemungkinan dapat dipastikan bahwa dia tidak akan terjebak pada perbuatan korupsi. Ketika dia bekerja mau di instansi pemerintah, mau di swasta, seperti itu. Nah, Pak, ini yang paling sangat ketujuh nih pertanyaan. Ketujuh ya. Rencananya gimana, Pak? Itu jelajah itu, Pak. Bermusik atau bagi-bagi kaos atau gimana? Oh, banyak caranya. Yang pertama kalau di darat ya. Kalau di darat saya akan di tempat-tempat keramaian, kan misalkan ke sekolah-sekolah. Pertama ke sekolah, datang ke teman ataupun ke kepala sekolahnya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tentang program penanggulangan korupsi, pencegahan korupsi yang dilakukan di sekolah. Ditanya ke kepala sekolahnya, kemudian ke guru-gurunya, kemudian ke anak didiknya, kemudian sebagian, kemudian mereka dikasih hadiah berupa kaos, topi, ataupun ada gelas juga, Mang. Ada gelas? Gelas, bingkisan juga. Ada. Bingkisan seperti mungkin minuman kayak gitu, tapi sudah dikasih label anti korupsi lah, cegah korupsi, seperti itu, Mang. Mang Ayep jadi semangat. Jadi saya ingin Mang Ayep ikut dong. Nanti kita bagi-bagi. Waktunya aja yang ini. Kita atur aja. Iya. Soalnya Mang Ayep lagi sibuk sekarang. Luar biasa. Sibuk. Pasti sibuk, karena konten dia juga bukan cuma konten, Mang Ayep bikin video orang lain. Saya menghindari di saat saya lapar. Ternyata lapar itu bukan sama makanan aja, Pak. Tapi saya lapar dengan keilmuan, Pak. Edukasi. Itu. Iya.
Jadi ada dua aja, perut dan hati ya. Ya itu hatinya yang harus Harus diisi ya makanannya, harus terus-terusan diisi ya. Oh, iya. Bagus banget Mang Ayep. Nah, sebentar, Mang Ayep Iya. ada tamu. Apa? Ada tamu lagi nih? Ada tamu lagi. Banyak banget nih. Oh, mandi dong. Ini dari Fakultas Universitas. Fakultas Universitas, Iya. Institut. Institut. Oke, namanya Fitrah. Pitra. Wah, Pitra Insani. Aduh. Tuh, Pak, lihat, Pak. Gitarnya, Pak. Gitarnya, Pak. Oh, luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Silakan. Mau duduk di mana? Aduh. Hmm, Silakan. Silakan. Aduh, sebelah sini. Maaf, Damang, maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nemu gitar ini tadi di situ. Aduh, Kata saya teh ini sambil takut kesenggol, saya bawa aja. bawa aja. Siapa tahu di sini biar diperlukan. Pas kebetulan, maaf ya. Ini dari Pak Wandar. Oh, Oh, jangan dibuka, saya udah nggak tahu itu. Nah, itu bentuk keikhlasan. Di sinilah putih lagi ya. Berarti kita harus belajar berputih lagi ya. Betul. Tapi bajunya hitam. Oh, iya. Putih dan hitam itu menjadi keduanya yang sangat erat kaitannya. Di sana ada putih, di sana ada hitam. Ngomong-ngomong ada acara apa nih Bang Aep nih sama Bapak Wandar nih? Iya, gini, Mang Ayep teh lagi mikirin Bapak sebetulnya dari kemana. Kenapa gitu Bang Aep? Satu yang saya pikirkan. Apa? Sering ngobrol di luar, sering. Tapi di konten ini baru kali ini. Makanya ini eksklusif. Benar. Dan saya juga sangat tersanjung, terhormat ini diundang sama Mang Ayep. Pak kesini Pak, kita ngobrol-ngobrol, bikin sesuatu katanya gitu. Kebetulan katanya suka banyak seniman datang ke sini. Nah, bukan seniman aja. Ini bukan seniman. Saya kemarin pengamen, Pak. Nah, kirain pengamen, kirain. Kenapa emang kelihatan dari penampilannya pengamen gitu? Ini ada tanduknya nih. Ini tanduk Inu. Bingung terlalu, pasti ya. terlalu semangat Nah. karena melihat tanduk itu kan identitas dengan setan. Itulah. Oh, ya ini harus yang jelasin, Pak. Nah, Jadi saya kira saya juga sebenarnya agak ragu nih kenapa Pitra ini pakai tanduk. Kalau saya di sini, tapi saya yakin di sini ada sisi apa? Kalau saya di sini ada tulisan, ada anak cegah korupsi lah, anti korupsi. Saya yakin ini tanduk juga punya makna. sama-sama Bang Aep juga. Apa? Ini tidak sembarangan hanya topi peci ya. Oh, saya kira ini Punya simbol. simbol dan nilai dakwahnya ada. Termasuk pakaiannya. Iya. Ini pakaian ini kan pakaian PNS. Oh, iya. Pakaian PNS yang sering dipakai. Dulu kan saya PNS, sering pakai baju ini. Tahun 1980-an lah. Iya. Gitu. Sejak. Coba. Tapi sebenarnya ini takut terbang ini, jadi harus ke bawah ini. Jadi kalau saya suka lata, kalau ada yang terbang suka ini. Gitu. Itu Jen, ternyata di Dong Tanduk ini mempunyai beberapa keahlian, Pak. Apa aja? Banyak nih. Kayak Biasanya Mayap kan bertanduk itu ada kandangnya. Ya. Domba. Ini bisa main gitar, Pak. bisa main gitar. Tapi saya pengen sama Bapak mainnya. Tapi untung Kalau Pak. nanya mah saya sudah, Pak. Ya. Cuman Bapak belum tahu apa artinya pakai tanduk. Ah. Cek naon tanduk teh eta. Tanduk kalau kata dulu mah kata Mang Aep mah dibilangnya dulu pernah ngurus domba ya katanya. Oh, ya, Emang wae. bukan, saya Oh, bilang bukan. bukan dulu teh. Nah, saya jelasin. Awal mula punya simbol tanduk ini saya pikir kalau diidentikan dengan di luar negeri gitu kan ada yang memakai seperti ini. Mungkin kalau di Indonesia kan agak sedikit anti mainstream gitu ya. Nah, mungkin ini simbol salah satu bentuk positif buat aku tuh karena aku kembali ke personality. Aku punya dua dunia yaitu dua dunia, yang satu hobi masak, yang satu hobi musik. Masak musik. Dasar. Gitu. Nah, Masak musik, saya masuk. jadi antara kedua masak dan musik ini kenapa enggak aku bikin image yang tanduk seperti ini. Dan memang awalnya dulu sering ikutan festival juga gitu kan, biar kelihatan kece, eye catching itu, jadi agak sedikit dandar. Iseng-iseng tadinya Pak. Nah, Bang Aep tuh pakai tanduk. Orang lihat. Nah, dari situ mulai sering festival.
nggak ngarepin menang ataupun kalah ya, yang Hmm. penting excited aja perform gitu. Iya. Nah akhirnya rame tuh di tempat daerahku tuh, akhirnya si DT katanya. Saya kan bingung tuh, apa DT sempat ditelusuri dan ternyata di Dong Tanduk. Oh ya akhirnya mereka sendiri yang Membuat menamakan image. tanduknya tanduk udah aja. Ada memang satu sisi lain teman yang memang kurang begitu suka ya gitu ya, akhirnya nggak jadi masalah lah. Cuman yang lebih ke balik lagi ke simbol dua tanduk ini adalah sebuah kemunculan antara salah contoh kalau segi positifnya, saya punya dua dunia nih, masak dan musik, Nah. Mengep. Nah, Boleh nggak saya kasih gambaran saya? Ya, boleh. Bapak Tanduk ini, karena kita berbicara tentang penampilan ya, Nah. Mang Ayep seperti ini. Passion. Kalau menurut saya sangat sepakat sekali di Dong Tanduk ini. Umumnya orang-orang itu yang ingin memperlihatkan itu adalah hal-hal yang positif. nah, Positif itu seperti hal yang berbau malaikatnya dan sebagainya, nggak mau berbicara masalah setan gitu, atau devil misalkan. Ya. Nah, kemudian pakaian-pakaiannya berpenampilan sopan, tapi ternyata orang-orang yang seperti itu banyak juga yang melakukan korupsi. ya. Ini. Nah, di sisi lain saya melihat di Dong Tanduk ini dia memperlihatkan sesuatu yang antagonis dengan orang-orang yang berpenampilan bersih. Itu bukan berarti orang yang bersih itu negatif. Tapi banyak juga orang-orang yang menipu penampilannya dengan hal-hal yang seperti bersih, seperti baik. Nah, Mang Didong ini lain, memperlihatkan sesuatu yang terlihat, wah ini setan ini. Padahal hatinya tidak seperti itu. Padahal kemampuannya banyak. Saya melihat dari kacamata luar. Boleh nggak saya berpikiran seperti itu? Betul Kalau sekali. kacamata bolong, Kacamata bolong? saya ini. Pasti menipu nanti kesininya. Tapi memang Mengep juga bahwasannya orang kadang melihat dari packaging ya. Nah, itu. Packaging itu kan. Makanya menampilkan sesuatu yang notabene, kenapa sih orang bilang bahasanya Illuminated ya. Nah, saya kalau berpikir kenapa kalau memang saya berpenampilan bertanduk seperti ini, tujuannya apa? Satu. Yang kedua, kalau memang istilahnya ini agak sedikit membuat gerah siapa atau apapun gitu kan. Ya saya bilang kenapa Tuhan menciptakan bentuk warna hitam dan putih ya kan. Nah, kita berbicara sedikit agak sejarah gitu kan. Cina suka membuat hal yin yang gitu ya, dalam sebuah lingkaran antara putih dan hitam. Di putih ada titik hitam, begitupun di hitam ada titik putih. Nah, kalau kita simpulkan keduanya semua itu baik, tinggal bagaimana kita memilih suatu jalan yang manusia telah terlahir dengan kehidupan yang baik, ya kan? Tinggal fitrahnya. kembali. Sepakat. Dan ketika kita berbicara hitam putih, berbicara seolah negatif dan positif, kita berbicara keyboard. Keyboard itu ada tut yang Hitam putih dan putih dan hitam. Nah, pertama kita belajar inginnya di tut putih Iya. dong. Takut dengan tut hitam, takut sumbang. Iya. Padahal di jazz ataupun di musik-musik yang sudah orang-orang yang sudah ahli, tut hitam itu ternyata manis sekali kalau digabung dengan tut yang putih. Jadi makanya jangan dibuang tut yang hitam itu, bahaya itu. Makanya ngerti. Apa? Berarti ini gitar warna putih dan itu gitar warna hitam agak semu coklat. Saya pengen nih kolaborasi Pak. Mengep nyanyi. Oh gitu. Ya iya, soalnya kan barusan antara hitam dan putih. Nah, berarti kan ada yang di tengah-tengah nih. Ya. Tengah-tengah berarti Mang Ayep. Ya iya. Oke. Oke. Lagu apa nih, Bang nih? Cuma nggak tahu nih ininya udah sama belum? Coba kita Coba coba, ya. Pak. Aduh. Oke, Jen. Saya ambil mic dulu ya, Pak ya. Saya biasa. Nah ini karena ini collab. Nah kalau saya melihat bahwa ini ada di Dong nih. Saya berbicara mengenai improvisasi ya, improvisasi. Nanti kita bahas mengenai apa itu improvisasi ya. Nah sekarang kita main improvisasi, kita ngeblus aja boleh nggak nih? Boleh. Ngeblus aja karena saya bisanya cuma ngeblus nih yang Sama. Ya. Nah,
Nah kita main pakai apa itu? Pakai kecerek apa? Nah nanti Mang Ayah Pakai seker. mau main boleh, mau gabung terus boleh. Cuma kita meskipun kita baru ketemu dengan menggunakan gitar ini dan kita gunakan blues yang standar. Ya, 12 bar ya Pak ya? Boleh. Ayo main dong. Di sini saja kita berkarya, luapkan rasa kita bersama, hasilkan karya, karya nyata. Di sini saja kita berkarya, bernyanyi bersama. Bernyanyi bahagia, jangan korupsi, belajar rapi, jangan korupsi, belajar rapi, kebersihan sebagian pangkal keimanan. Hajar Pak. Korupsi, Korupsi, coba Bang Ido nyanyi. korupsi. No korupsi, yeah. Oh. Hilalnya sudah datang tapi orangnya belum datang. Aduh. Belajar, tumbuh dan berbagi. Korupsi harus dibasmi. Au, au. Lai dum tok tu hai dam ho. Apa? Coba. Hai, hai. Dibasmi. Oke. Apa yang harus dibahas Mang Ayah? Korupsi. 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 Harus dibasmi. Korupsi. 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 Martunting es tupi home dam tuhai. Korupsi bukan sedikit orang. Banyak banget, Korupsi, Pak. banyak banget. Apa yang harus kita lakukan? Belajar iman kepada diri sendiri. Korupsi harus dilawan. Meraih cinta tanpa harus korupsi. Au, au. Au, au. Berani. Berani. Berani nggak? Berani lawan korupsi. Harus berani.
Mantap Mang Ayep. Nah ini berbicara masalah korupsi dan berbicara masalah improvisasi. Ini sama-sama I belakangnya. Artinya kita bahas dulu masalah improvisasi. Improvisasi itu jangan korup. Artinya kalau kita dibagi improv ya tadi ya, improv kebagian misalkan 1 kali, ada 1 kali, ada yang 2 kali. Nah ini kalau keluar dari perjanjian atau keluar dari semacam kebiasaan, nanti akan mengganggu. Jadi korupsi itu bukan masalah material. Bukan cuma masalah material saja, ini analoginya. Kalau misalkan saya main ke B, Didong tidak ke B, mainnya ke GIS, itu korupsi, main sendiri. Tadi saya nggak tahu gini Pak. Nah itu. Ini main ke GIS ada. Iya, apapun ada aturan. Jadi ketika saya improv dengan Didong improv ini sebenarnya ini ada aturannya. Kalau nggak ada aturan, oh itu namanya abur. Kalau bukan abur, apa namanya? Lamur. Oh, lamur. Lamur. Makanya kita main sama ya mainnya. Sama Mang Ayep juga mainnya di Saya bukan di Pak.